Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini, saya akan mereview ya sebuah HP merek Xiaomi. Sesuai dengan judul video ini, saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 15 ya. Ini keluaran tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin ya. Yang sekarang penerusnya adalah Redmi Note 15. Nah, jadi sesuai dengan judul yang saya tulis, jangan membeli HP ini sebelum kalian menonton video ini ya teman-teman ya. Dan perlu dipastikan dulu kalau mau beli HP, penggunaannya untuk apa. Kalau teman-teman ingin sekedar operasional harian atau HP lapangan, ya ini sangat rekomendasi sekali. Tapi kalau teman-teman untuk bersosmed ria maupun untuk HP utama, ini sangat-sangat tidak recommended. Kenapa ya? Saya jelaskan ya. Saya jelaskan kelebihannya dulu ya teman-teman ya. Nah, Redmi 15 ini memang range harganya di harga 2 jutaan ya. Ini yang memori 256 ya, RAM-nya ini up to 16 GB. Jadi teman-teman bisa mengupgrade kelebihannya ya. Ini bisa di-upgrade menjadi 16 GB dengan mengalokasikan memori internal ya. Jadi kita bisa mendapatkan RAM 16 GB. Tapi kalau teman-teman space-nya tidak mau terpakai ya pakai standarnya, yaitu 8 GB ya teman-teman ya. Dan chipsetnya ini ya tergolong baru ya. Jadi secara operasional HP ini sangat-sangat enak ya. Saya sudah memiliki, kan katanya HP Xiaomi itu iPhone-nya HP Cina ya teman-teman ya. Saya nggak tahu bener atau enggak. Tapi saya punya HP iPhone 15 sama HP ini. Itu rasanya performanya hampir sama teman-teman. Dan sistem operasionalnya juga hampir-hampir sama. Itu kelebihannya ya. Juga ada dynamic islandnya ya teman-teman ya. Di sini ada dynamic islandnya ya. Kalau teman-teman sudah beli ini lalu di-upgrade, itu bisa tampil dynamic island. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu ya, tampil ya. Tapi tidak selalu ada, hanya aplikasi-aplikasi tertentu untuk notifikasi. Nah, itu kelebihannya itu ya. Lalu kelebihan berikutnya adalah baterai ya, teman-teman ya. Ini baterainya 7000 mAh. Jadi ya kalau memang untuk lapangan, contohnya apa lapangan itu? Untuk taksi online, untuk ojek online, ini sangat rekomendasi sekali teman-teman. Karena memang kita tidak membutuhkan apa-apa lagi selain aplikator ojek online ya teman-teman ya. Dan kita jarang menggunakan kamera, hanya untuk verifikasi biasanya ya. Itu sudah cukup ya. Nah, atau untuk HP-nya lansia atau orang tua yang sangat nggak mau ribet sama HP ini. Ini sangat cocok sekali. Karena font-fontnya juga lumayan besar ya teman-teman ya. Fontnya itu lumayan gede ya, sangat jelas sekali. Nah, saya perlihatkan ya untuk fontnya ya. Nah, saya tidak. Nah, itu untuk keyboardnya. Nah, sangat direkomendasikan untuk operasional lapangan atau HP kantor untuk support, atau bisa jadi ini untuk kasir ya. Untuk HP kasir itu sangat cocok sekali. Karena apa? Selain baterainya 7000, ini layarnya ini sedikit lebih gede ya. Ini contohnya ya. Ini Redmi jadul ya teman-teman ya. Ini Redmi 9 Note. Nah, ini Redmi 15. Nah, bisa dibandingkan ya. Ini layarnya lebih gede. Panjang dan lebarnya lebih gede sedikit. Nah, tidak enaknya kalau kita masukkan kantong teman-teman. Memang ini HP ini untuk operasional. Jadi untuk kasir, untuk monitoring, untuk admin. Nah, itu sangat cocok sekali karena kita tidak
memerlukan apa-apa selain performa sama ketahanan HP ya. Ini juga tahan air ya teman-teman ya, katanya. Ya saya sebulan ini memakai itu saja sih yang saya rasakan. Baterainya bisa 1,5 hari kita tidak mengecas ya, itu untuk penggunaan terus menerus itu bisa sampai 1,5 hari teman-teman. Dan fast charging ya, kita sudah di include dengan kepala chargernya yang lebih gede, ampernya lebih gede ya teman-teman ya. Nah secara penggunaan ya seperti HP biasa, tapi performanya memang tidak diragukan lagi ya teman-teman ya. Hanya dengan harga 2.300.000 kita sudah mendapatkan HP dengan performan yang lumayan. Nah sekarang kelebihannya itu tadi ya, baterai besar 7.000, lalu ketahanan baterainya ya, lalu layarnya lebih gede, dan speednya ya teman-teman ya, speed performa HP-nya sendiri ya tentunya ya. Nah kelemahannya yang akan saya bahas ya berikutnya ya. Ini HP hanya memiliki satu buah kamera saja teman-teman. Nah jadi mohon tanyakan kepada pembeli dulu sebelum membeli. Saya juga kaget baru tahunya di rumah ini ya. Saya kira 3 kamera, ternyata hanya satu yang berfungsi itu. Nah lensanya terlihat ya bedanya, yang ini gede, yang ini kecil ya. Nggak tahu ini untuk apa, ini mungkin untuk semacam sensor ya ini ya. Menurut saya ini sensor, kalau diangkat bisa nyala gitu ya, mungkin ya. Kalau kamera nggak bisa diharapkan ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nah, teman-teman dengan harga 2.300.000, memori 256, RAM-nya up to 16, ya sangat worth it untuk operasional. Ini memang HP kedua saya ya teman-teman ya. Jadi memang saya nggak terlalu mengejar tampilan atau apa, yang penting ketahanan. Nah, memang HyperOS ini teman-teman juga harus memahami ya, karena kita kalau memaintain aplikasi lebih dari satu itu akan mengalami kendala teman-teman, karena ada proteksi kalau ada semacam keterlambatan jaringan, HyperOS ini akan auto close ya teman-teman ya. Nah itu saja kelemahan-kelemahan yang saya rasakan untuk HP ini ya. Sebetulnya fiturnya sangat canggih sekali. Ini ada fingerprint di bagian sini, ini volume, ini include dengan power ya teman-teman ya. Nah ini kamera depannya coba saya spillkan ya. Nah seperti itu ya. Nah itu ya kamera depannya ya. Nah seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan di kameranya ya, karena memang ini modenya nggak ada, cuma zoom 1.2, nggak ada 0,6 ya. Nah mungkin itu saja review singkat dari saya bukan review HP, tapi bagi teman-teman yang ingin membeli HP Xiaomi jangan tergiur harga murahnya, lihat dulu peruntukannya untuk apa, kebutuhannya untuk apa, baru membeli ya teman-teman. Untungnya ini HP kedua saya agak sedikit menyesal karena memang kameranya cuma satu buah, lalu saya butuhnya itu multi akun di sini, jadi sering mengalami kendala ya teman-teman ya. Nah kalau mengalami kendala teman-teman, saya ada tipsnya ya. Tipsnya dijadikan mode developer. Contohnya gampang. Nah kita ke about tentang. Nah di sini ada versi Android, kita tekan 7 kali. Nah ini sudah mode developer ya. Teman-teman bisa mencobanya sendiri. Kalau bingung lihat di TikTok atau Google ya, caranya sangat mudah sekali. Oke, sekian dulu review dari
Produk Random Channel. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.